Oke. Baik, shalom. Selamat sore, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Jadi, sebenarnya ini adalah saya membuat video ini untuk dua tujuan. Pertama adalah untuk lingkungan paroki saya, di mana saya menjadi bagian dari seksi katekese dan kerasulan kitab suci. Maka saya menilai bahwa saya memiliki tanggung jawab yang amat besar untuk setidaknya membuat program kecil-kecilan lah untuk membagikan pengetahuan tentang ajaran gereja. Kedua, juga ada seorang teman saya yang membutuhkan bimbingan, yang memohon dan membutuhkan bantuan bimbingan untuk mempelajari ajaran gereja untuk memperkuat iman Katoliknya. Tapi juga tujuan ketiga yang pasti adalah untuk setiap khalayak umum yang bisa jadi memperoleh manfaat dari video-video saya ini. Jadi, pertama kita harus bertanya, apa itu Kompendium Katekismus Gereja Katolik? Jadi ada kompendium dari katekismus dan ada katekismus itu sendiri. Kompendium itu artinya ringkasan, sementara katekismus ya itu adalah istilah untuk dokumen atau buku yang merangkum seluruh ajaran iman Katolik. Saya memulai dari kompendium dulu dan bukan dari katekismus karena saya telah menerima banyak masukan dari teman-teman saya yang lain bahwa kompendium itu setiap orang yang mau mempelajari iman Katolik harusnya mulainya dari kompendium dulu, bukan dari katekismus. Karena katekismus itu diperuntukkan untuk siapa? Secara utama untuk para uskup. Para uskup, para pekatekis, para imam, para pengajar iman intinya. Jadi misalnya kita sebagai umat yang benar-benar awam, kita lebih baik membaca kompendium. Nah, kompendium ini juga bentuknya berbeda daripada katekismus. Kalau katekismus itu bentuknya itu penjelasan gitu, penjelasan artikel-artikel. Tapi kalau misalnya kompendium, kita lihat ya. Ini pengantar saja. Nah, ini juga masih pengantar. Nah, ini bentuknya itu pertanyaan dan jawaban, question and answer gitu kan. Misalnya ini, apa rencana Allah untuk manusia dan ini. Mengapa manusia mempunyai kerinduan akan Allah? Ini. Jadi begitu. Ada pertanyaan, ada jawabannya. Ya. Nah, sebenarnya katekismus itu apakah kita boleh pelajari? Boleh juga, tidak masalah, tidak ada salahnya gitu. Karena nanti mungkin kalau suatu saat saya membahas katekismus, saya perlihatkan itu ada bagian yang mengatakan bahwa ini juga berguna untuk semua umat Kristen yang beriman lainnya, semua umat beriman Kristiani lainnya. Artinya umat awam sebenarnya boleh membaca katekismus, tapi memang katekismus itu lebih berat dan lebih panjang sebenarnya daripada kompendium. Nah, karena itu mari kita segera masuk ke dalam pengajaran. Yang pengajaran sih jatuhnya sharing lah. Ya, saya membagikan apa yang saya pelajari lah gitu. Oke, bagian 1. Jadi kita mulai di sini, bagian 1 pengakuan iman. Jadi kalau misalnya dalam katekismus, dalam tradisi katekese Gereja Katolik itu biasanya ada 4 pilar atau 4 tahap lah. Pertama itu adalah doktrin atau ajaran, lalu ada liturgi, itu perayaan iman, ada hidup moral, hidup dalam Kristus, dan terakhir adalah tradisi doa. Jadi seperti itu 4 pilar ini, dan 4 pilar ini sebenarnya saling berkaitan semuanya. Pertama kita masuk, jadi ini kita pertama masuk ke dalam pengakuan iman, dan di pengakuan iman itu yang bagian pertamanya itu terbagi dalam 3 bagian, yaitu kemampuan manusia untuk mengenal Allah, lalu nanti ada pewahyuan ilahi, dan terakhirnya ada bagian tentang iman. Jadi sekarang kita masuk tentang bab 1 dulu, kemampuan manusia untuk mengenal Allah. Sebelum itu ada paragraf paling pertama, pertanyaan paling pertama, apa rencana Allah untuk manusia? Jadi kita sebagai manusia, kita pasti seringkali mempertanyakan apa tujuan hidup kita. Nah, gereja Katolik memberikan jawaban yang pasti. Bahwa rencana Allah untuk manusia adalah supaya manusia akhirnya dapat hidup bersamanya, bersekutu dengannya, dan menikmati hadiratnya sepanjang segala masa, dan yang namanya kehidupan kekal. Nah, kalau di sini kita dijelaskan ya, ini sebenarnya ringkasan Injil. Ringkasan Injil dalam iman Katolik itu sebenarnya ini, bahwa Allah
Ini kata pertamanya saja sudah Allah ya. Allah itu sempurna dan penuh bahagia. Jadi Allah sebagai dasar seluruh kenyataan prinsip dari segala prinsip, dan juga eh, saya tidak mau mengatakan entitas, tapi Allah itu ya Allah gitu. Allah itu adalah eksistensi yang kekal, yang paling sempurna, yang ya, dia adalah kesempurnaan itu sendiri, dan dia adalah kebahagiaan itu sendiri dan kebaikan itu sendiri. Dan dalam kebaikannya, dalam cinta kasihnya, dia ingin membagikan kebaikan itu dengan manusia yang dia ciptakan, sehingga manusia itu dapat berpartisipasi atau ambil bagian dalam kebahagiaannya. Untuk memenuhi eh, ketujuan itu, maka Allah Bapa mengutus putranya sebagai penebus dan penyelamat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi apa itu dosa? Dosa adalah perlawanan makhluk ciptaan melawan penciptanya. Itu namanya dosa. Nah, dan faktanya adalah semua manusia kecuali Santa Perawan Maria dan Tuhan Yesus sendiri itu sudah masuk ke dalam dosa. Maka Allah Bapa mengutus putranya, itu Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai penebus dan penyelamat manusia. Supaya kita diselamatkan dari dosa. Lalu kita dipanggil semuanya, kita dipersatukan dalam gerejanya. Apa itu gereja? Gereja artinya adalah persekutuan umat beriman. Tapi secara lebih dalam itu juga adalah tubuh mistik Kristus. Nah, apa itu tubuh mistik Kristus? Mungkin berikutnya, kapan-kapan kita bisa bahas. Lalu terakhir, melalui karya Roh Kudus, kita diangkat, kita manusia yang sudah percaya kepada Allah, diangkat sebagai anak-anaknya, menjadi saudara-saudari dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menjadi pewaris kebahagiaan abadi. Itulah ringkasan Injil. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kemampuan manusia untuk mengenal Allah. Ini ada kutipannya dari Santo Agustinus. Betapa besar dan sungguh agunglah Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu, dan tidak tenanglah hati kami sampai kami beristirahat dalam Engkau. Ini adalah kenyataan setiap manusia. Bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan Allah. Manusia pada dasarnya membutuhkan penciptanya. Hanya dalam penciptanya manusia dapat mengalami yang namanya kebahagiaan dan kedamaian, dan namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan batin. Itu hanya dapat dicapai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada apapun. Hanya ada peperangan, konflik, perselisihan, ketidakdamaian, beban berat, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Mengapa manusia mempunyai kerinduan akan Allah? Jawabannya sangat sederhana. Kalau kita baca, Allah dalam menciptakan manusia menurut citranya telah mengukirkan dalam hati manusia kerinduan untuk melihat Dia. Artinya apa? Artinya ya itu memang bagian dari kodrat kita gitu. Ya memang mungkin ada orang bisa mengajukan keberatan, loh, apa buktinya bahwa kita itu punya kerinduan akan Allah? Ya jawabannya sederhana. Apakah ada manusia yang sudah pernah memuaskan seluruh kerinduannya, seluruh keinginan hatinya hanya dengan barang-barang yang fana ataupun dunia cipta ini? Kalau misalnya ada yang bisa mengajukan kepada saya akan meninggalkan iman Katolik. Dan saya tidak akan meninggalkan iman Katolik karena saya tahu tidak ada manusia seperti itu. Mustahil. Kalaupun ada, itu hanya penampakan saja, itu hanya penampilan saja. Manusia sejati-jatinya itu akan tahu bahwa dia itu membutuhkan Allah kaliknya. Karena apa? Karena kerinduan ini memang bagian dari kodrat kita sebagai manusia. Justru itu adalah salah satu dasar martabat kita sebagai manusia, adalah bahwa kita membutuhkan yang namanya Allah. Kita membutuhkan pencipta kita. Karena pencipta kita adalah dasar, awal pencipta kita, dan juga tujuan kita hidup. Begitu. Nah, kerinduan ini memang bisa kita tolak, atau kita abaikan, atau kita lupakan, dan seterusnya. Tapi Allah tidak pernah berhenti menarik manusia kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita, dan Allah tahu bahwa hanya dalam Dialah kita manusia dapat menemukan kebenaran akan kebenaran dan kebahagiaan yang kita selalu cari secara tanpa henti. Karena itu, sesuai kodrat dan panggilannya, kita dapat melihat dalam sejarah manusia bahwa hampir dalam semua sejarah manusia itu, manusia pasti memiliki agama atau religion. Karena itu manusia adalah makhluk religius yang mampu masuk dalam persekutuan dengan Allah.
Bahkan martabat manusia itu ada bukan karena manusia menciptakan martabatnya sendiri, tidak ada seperti itu. Melainkan manusia memperoleh martabatnya dari hubungan akrab dan mesra dengan Allah. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah hanya melalui terang akal budinya? Hal ini dapat kita laksanakan, kita capai dengan kita mempertimbangkan, kita merefleksikan dan memeditasikan tentang dunia dan pribadi manusia. Bahwa melalui akal budi, manusia dapat mengenal Allah secara pasti sebagai asal dan tujuan alam semesta. Dan juga bahwa Allah adalah kebaikan tertinggi dan adalah kebenaran dan keindahan yang terbatas. Sebenarnya kalau misalnya kita mau jabarkan bagaimana sih kita mengenal Allah dari dunia dan pribadi manusia, itu panjang juga. Tapi karena ini saya membahas kompendiumnya saja, mungkin itu bisa buat topik nanti lagi, itu juga sama-sama menarik. Karena kita sekarang tahu ya, bahwa dalam zaman sekarang ini sudah banyak yang namanya ateis dan juga neo-ateis dan ateis-ateis jenis lainnya yang semuanya itu berusaha menyangkal bahwa adanya Tuhan. Namun mereka sebenarnya tidak memahami argumen-argumen logis dan filosofis yang sudah ditanamkan, sudah dibentuk dan disempurnakan sejak berabad-abad, beribuan tahun untuk menyatakan, mengungkapkan bahwa Allah itu ada. Begitu. Pertanyaan keempat, apakah terang akal budi saja sudah memadai untuk mengenal misteri Allah? Jadi nomor 3 itu kan menyatakan bahwa kita bisa. Sebenarnya bisa. Melalui akal budi kita mengenal Allah. Tapi dalam nomor 4 ini dijelaskan kembali, diklarifikasi kembali bahwa kalau hanya dengan terang akal budi itu banyak kesulitan. Kenapa? Sebenarnya lebih tepat, sebenarnya semua akarnya ada dari dosa asal. Tapi itu memang belum dibahas di sini, jadi saya tidak akan terlalu mendalami. Tapi dosa asal bahwa kita semua manusia itu punya kodrat yang terluka sejak awal gitu. Karena kita terluka sejak awal, maka luka-luka batin ini yang ada pada jiwa kita sebenarnya, itu membuat kita sulit untuk mengenal Allah hanya dengan akal budi saja, karena berbagai macam alasan. Kalau di katekismus ini dijelaskan lebih dalam lagi. Maka dijelaskan di sini, dikatakan dengan kekuatannya sendiri manusia sungguh-sungguh tidak mampu masuk ke dalam kehidupan inti misteri ilahi. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau misalnya dengan akal budi sendiri kita bisa mengenal, oh Allah itu ada. Tapi kita tidak bisa mengenal Allah itu sebenarnya kayak apa sih? Allah itu kehidupannya itu seperti apa sih? Kan Allah itu hidup ya. Allah itu bukan orang mati, Allah itu Allah yang hidup gitu. Kan dia memiliki kehidupannya sendiri. Nah, kita kan tidak bisa tahu kehidupannya itu seperti apa kalau misalnya Allah tidak mewahyukannya kepada kita. Maka manusia membutuhkan pencerahan melalui wahyu. Apakah itu wahyu? Wahyu itu pengungkapan, penyingkapan. Apa yang awalnya tertutup itu dibuka. Sehingga kita pun memperoleh pemahaman tentang apa sebenarnya hidup ilahi itu. Dan apa sebenarnya hidup kekal itu sebenarnya apa. Nah, wahyu ilahi ini tidak hanya berguna untuk hal-hal yang melampaui pemahaman kita, misalnya misteri Tritunggal, misteri inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus, tidak hanya untuk itu saja. Tapi juga untuk kebenaran-kebenaran religius dan moral yang sebenarnya bisa kita tangkap dengan akal budi kita sendiri. Tapi karena perkara-perkara dosa asal dan juga hal-hal lain seperti itu, karena kondisi-kondisi historis yang ada dalam diri kita, maka terjadilah kesulitan-kesulitan ini. Maka wahyu ilahi juga berguna untuk hal-hal seperti itu, yang sebenarnya bisa kita tangkap dengan akal budi kita sendiri, sehingga dengan kondisi sejarah yang kita alami saat ini pun, semua kebenaran ilahi itu dapat dipahami dengan mudah oleh semua manusia secara pasti dan tanpa kesalahan. Gitu. Lalu pertanyaan kelima, ini adalah pertanyaan terakhir untuk episode kali ini. Bagaimana kita dapat bicara tentang Allah? Sebagai titik tolak, kita berbicara tentang kesempurnaan manusia dan ciptaan lainnya yang, meskipun terbatas, merupakan cerminan kesempurnaan Allah yang tak berkesudahan. Jadi konsepnya begini, Allah adalah standar atau bisa bilang
kalau misalnya dalam ukiran gitu ya, itu patung aslinya lah gitu, patung aslinya. Ya Allah bukan patung ya, tapi analogi ya, ini analogi gitu, perumpamaan. Nah, Allah adalah cetakan aslinya gitu, sementara kita semua itu tiruan, tiruan dari Allah gitu, yang Allah yang Maha Kuasa, yang tak terbatas, itu ditiru oleh semua makhluk ciptaannya. Jadi apa yang ada pada Allah, yaitu kesempurnaannya, kebaikannya, kebenarannya, itu kita mencerminkannya walaupun dalam secara terbatas dan hanya sesuai kapasitas dan keunikan setiap makhluk masing-masing. Jadi kita dapat berbicara tentang Allah seperti itu, titik tolaknya seperti itu. Namun, kita harus sadar terus, kita harus selalu menyadari bahwa, oh, ya tapi ya, ciptaan itu bukan Allah. Allah bukan ciptaan. Ini harus kita selalu pegang ini. Ini adalah namanya kebenaran, ini prinsip monoteisme. Yang juga adalah prinsip iman Katolik. Begitu kita mencampur adukan antara Allah dan ciptaan, wah, hancur semuanya. Kita harus membedakan antara Allah dan ciptaan. Artinya apa? Konsekuensinya, saat kita berbicara tentang Allah, apapun yang kita bicarakan itu harus selalu kita murnikan bahasanya, supaya tidak kita mencampur adukan antara apa yang kita, antara gambar kita sendiri tentang Allah dan Allah itu sendiri, kenyataannya itu seperti apa, supaya tidak tercampur adukan. Pada akhirnya kita pun juga harus menyadari bahwa sejauh apapun kita berbahasa, mau kita berbahasa sampai mulut kita berbusa pun, kita tidak akan pernah dapat mengungkapkan misteri Allah yang tak terbatas. Kalau dalam katekismus ini ada tambahannya, yaitu dalam kesederhanaannya yang tak terbatas. Nah, ini juga menarik juga tentang doktrin kesederhanaan ilahi, tapi karena tidak dibahas di dalam teks ini, jadi saya tidak membahasnya. Jadi, kurang lebih begitu saja untuk kali ini, sudah 17 menit, karena batasnya 30 menit di aplikasi saya. Jadi kita sudah membahas sedikit ya tentang kemampuan manusia untuk mengenal Allah, dari bagaimana manusia merindukan Allah, bagaimana manusia dapat mengenal Allah, terang akal budi, untuk apakah terang akal budi saja sudah memadai untuk mengenal misteri Allah, jadi kita mulai mengenal namanya konsep wahyu ilahi, sampai akhirnya kita menjelaskan bagaimana kita dapat berbicara tentang Allah. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga materi ini berguna dan bermanfaat dan menjadi saluran rahmat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.